Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu. Kami percaya kemurnian dari setiap visi yang Tuhan sudah berikan di gereja ini. Saat ini kami rindu untuk belajar daripada Roh Kudus sendiri. Bagaimana menjadi seseorang yang menyamakan halaman dari gembala dan halaman dari jemaat, supaya visi kami satu di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ajari kami Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Ada keuntungan saat saya berbicara di sesi terakhir, yaitu waktunya sebenarnya jadi terserah saya kan, tidak ada solusi. Ya. Tapi ada kerugiannya. Karena dari 3 pembicara yang sudah luar biasa, jadi saya cuma bingung begini. Oh itu sudah dibicarakan, oh itu sudah. Jadi saya di sisanya saja, benar ya. Saya tinggal konklusinya saja sepertinya. Sungguh luar biasa, 1-2 hari ini saya mendengarkan banyak pemimpin-pemimpin yang menyuarakan hatinya. Saya sebagai seorang non-full-timer, saya ini selalu menghormati setiap full-timer. Kalau non-full-timer itu pergi kemana, saya yang menentukan. Kalau full-timer tadi dengar dari Pastor Sam, dari Pastor Kochen, kan ngomongnya, tak kirim ke Palu, tak kirim kemana, dikirim-kirim, bener ya. Kalau full-timer kan, non-full-timer kan, kirim gak dikirim, kalau saya nggak mau kan nggak berangkat, bener ya. Jadi Anda ngerti point of view-nya itu ada perbedaannya. Saya sangat menghormati para full-timer. Kalau mereka memberikan, itu memberikannya benar-benar seluruhnya. Saya mau ajak kita semua yang non-full-timer memberikan tepuk tangan pada setiap full-timer. Hari ini saya mau ceritakan mengenai Son of the Vision. Saya ceritakan langsung kapan saya dapatnya. Saya dapatnya tahun 2012. Tahun 2012 itu saya sudah melayani sejak tahun 98, bergereja sejak tahun 96. Berarti itu berapa tahun itu? Sekitar 14 tahun. Saya sudah melayani di berbagai area. Tapi tahun 2012 itulah baru saya mengerti mengenai sikap hati saya, yaitu seorang anak visi. Saya menyebutnya Son of the Vision karena waktu itu mulai pemikirannya adalah saat saya diberikan satu pertanyaan oleh Pastor Philip saat kita pelayanan berdua ke Amerika. Saya menjadi seorang companion. Pertanyaannya simple. Kenapa kamu ikut saya ke Amerika? Itu pertanyaan membuat saya mikir beberapa kali. Kadang kalau saya tanya aja, kenapa Anda ada di tempat ini? Itu perlu dipikirkan kadang. Kalau Anda cuma berkata, saya tergerak, Anda nggak bisa menggerakkan orang. Kalau Anda cuma berkata karena Tuhan berbicara kepada saya, Anda tidak bisa membentuk orang berikutnya. Ini yang saya tangkap waktu itu. Karena apa? Saya disuruh membagikan kenapa saya melayani bersama Pastor Philip ke Amerika. Kenapa ikut ke Amerika bersama dengan Pastor Philip? Kepada 300 hamba Tuhan di Amerika. Mereka semua hamba Tuhan. Posisi saya waktu itu coach. Itu saya cuman tidak mengharapkan apa-apa, cuman mau ikut Pastor Philip gitu aja. Sekali lagi kalau mau dipikir kenapa tergerak, ya nggak tahu ya, cuman mau pingin berangkat aja. Saya nggak bisa sok rohani berkata, Tuhan memanggil saya berangkat ke Amerika. Enggak, Pastor Philip yang diundang. Pastor Philip yang dipanggil. Nggak ada nama saya tertulis dimanapun. Saya ini cuma aksesoris. Mending aksesoris yang penting. Nggak penting, saya cuma bawain tas. Pastor Philip bisa bawa tasnya sendiri. Saya ini luxury, mending luxury, buangan. Saya ini cuma tambahan. Tapi waktu ditanya kenapa, itu membuat saya berpikir. Why? Kemudian ini muncul. Selama 3 hari saya nggak bisa tidur, Pastor Philip nyantai aja, dia khotbah terus dalam bahasa Inggris. Saya nggak bisa tidur, padahal saya cuma dikasih waktu 20 menit.
Dan ini yang muncul, tolong tangga, anak visi bisa keluar ya. Tangga. Ini cara pikir saya untuk menjelaskan. Karena dalam bahasa Inggris, karena waktu itu sekali lagi di Amerika. Jadi pemikiran saya bukan seorang member atau jemaat. Karena jika saya seorang member, saya hanya akan mendoakan gembala saya dengan bangga. Wah, gembala saya dipanggil ke Amerika. Go gitu ya, kayak saya doakan dari jauh. Itu kalau jemaat. Saya bukan hanya seorang murid gini-gini. Ini sebutan, hanya cara saya berpikir. Bukan level, bukan label. Ini cara saya berpikir. Ini progresi hati saya, ini sikap hati saya. Cara saya untuk merangkum dan menjelaskan sikap hati saya. Saya menganggap saya bukan hanya seorang jemaat. Karena saya tidak hanya mendoakan. Saya bukan hanya seorang disciple atau seorang murid yang hanya mau mendengarkan hasil khotbahnya Pastor Philip di retreat itu apa, atau di konferensi itu apa, saya pesan semua CD-nya. Bukan hanya itu, tetapi saya bukan pelayan. Kalau pelayan berarti saya punya job description yang jelas. Saya diutus, diberitahukan kamu tugasnya adalah menjadi WL-nya Pastor Philip. Saya heran kenapa nggak ada yang menyuruh saya waktu itu. Saya juga nawarin dari Pastor Kojian untuk saya jadi WL-nya, nggak. Ternyata juga tidak diterima. Saya juga mulai ragu-ragu selama berapa puluh tahun, saya 24 tahun saya melayani di Malaysia, tidak ada satupun pemimpin yang memberikan saya kesempatan WL. Even CG saya sendiri juga tidak memberikan kesempatan. Saya nggak tahu kenapa, padahal kan semua orang bisa dipakai kan. Tapi kenapa saya nggak pernah jadi WL? Jadi waktu jadi pelayan, saya tidak diutus sebagai pelayan. Saya mengutus diri saya sendiri. Dan jabatannya cuman bawa tas. Kan bukan pelayan berarti. Jadi kenapa saya ada di Amerika? Saya cuman bisa mengambil kesimpulan. Saya adalah anak visi dari Pastor Philip. Visinya Pastor Philip adalah visi saya. Kemudian saya jelaskan itu semua dalam waktu 20 menit. Kemudian setelah selesai, pendeta-pendeta itu maju dan merangkul saya. Aduh, coba kamu bisa khotbahkan ini di jemaat saya. Oh, tiba-tiba saya kayak, ada apa ini? Setelah saat itu, Pastor Philip bilang, nanti dibagikan ya di retreat gembala. Itu pertama kalinya saya berkhotbah kepada para pengkhotbah. Itu lebih sulit lagi ya. Itu yang pertama cuma 20 menit ditutupin Pastor Philip, Mas Yan. Itu kan panggilnya Pastor Philip. Sekarang ini khotbah kepada pengkhotbah yang selama ini khotbahin saya khotbahin mereka. Rasanya kan gak enak gitu ya. Sulit bagi seorang non full timer khotbahin full timer itu rada gak enak. Tapi saya lakukan, saya ngikut aja. Kemudian saya bagikan ini ke CG kami. CG kami waktu itu tahun 2012 itu sekitar 80-an orang itu kalau Natal. Anda ngerti maksudnya ya. Jadi kira-kira rata-ratanya 50 sampai 60 lah gitu ya, 4 CG. Setelah saya bagikan dalam waktu setahun dari sekitar 80, anggap 80 lah ya, optimistis. Dari 80 jadi 400 dalam waktu setahun. Dari 400 jadi sekitar 800 jadi 1500. Kemudian terus naik terus sampai ya. Puji Tuhan, enggak apa-apa, beri tepuk tangan sekaligus kalau memang mau beri tepuk tangan. 2 minggu yang lalu kami melahirkan 3 TL dengan 1400 dengan 170 CG keluar dari anggota kami. Masih ada berapa? 16 coach dan 120 CG yang under kami sekarang. Dan kita sudah menghasilkan tahun lalu 1 TL lagi. Jadi kira-kira kalau di total 6.000 sekian. Dalam waktu 10 tahun. Dari 60 ke 6.000. Dalam waktu 10 tahun. 100 kali lipat ya. Ternyata bisa ya. Gimana caranya 100 kali lipat? 100 kali lipat itu dari 30, 60, 100. Apakah gara-gara saya hebat? No, sama sekali tidak. Karena saya WL aja nggak ada yang milih. 100 kali lipat itu cuma penandaan dari urapan. Berarti saya akhirnya mengerti bagaimana cara mendapatkan urapan. Saya pikir mendapatkan urapan itu dengan pengetahuan. Belajar Alkitab berkali-kali, baca buku kiri kanan, dengerin khotbah A, khotbah B, pendeta A, pendeta B. Ternyata bukan itu.
ternyata adalah adopsi visi. Hari ini saya mau ajak Anda membaca satu ayat dahulu. Di Roma 8 ayat 15-17, kata-katanya demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Katakan anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Katakan ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tadi saya jelaskan, saya mendapatkan konsep ini, Son of the Vision, bersama dengan Pastor Philip. Dan saya waktu baca ini, saya baru mengerti. Saya itu mendapatkan warisan urapan. 100 kali lipat itu terjadi bukan karena kehebatan, tapi karena warisan. Warisan itu bentuknya adalah sesuatu yang bukan kita yang mendapatkannya. Tetapi selalu bapak. Warisan itu sesuatu yang kita dapat karena kasih karunia. Saat kita menjadi anak. Kita ini cuma diadopsi. Saya mau ajak Anda baca dalam bahasa Inggrisnya di Roma 8 ayat 15 tadi itu. Kata-katanya adalah, the spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the spirit you receive brought about your adoption to sonship. Berarti sebenarnya kita itu bukan anak, tetapi diadopsi. Mestinya kita itu tidak harusnya berada di tempat itu, tetapi karena belas kasihan Bapa di surga melalui Bapak-Bapak rohani, kita itu diadopsi masuk. Gara-gara kita diadopsi masuk, sesuatu yang mestinya bukan hak kita, tiba-tiba kita mendapatkan warisannya. Urapan ini tidak seharusnya untuk saya. Tetapi hanya gara-gara saya mengadopsi visinya, tiba-tiba saya mendapatkan warisan 100 kali lipat ini. Warisan ini adalah sesuatu yang bukan karena kemampuan saya. Ini adalah sesuatu yang diberikan karena ada visi. Setiap kali ada visi, ada provisi. Tuhan memberikan provisi kepada Musa untuk membelah Laut Merah. Karena visinya Musa itu membawa 600.000 laki-laki beserta dengan perempuan dan anak-anaknya mungkin 2 juta orang untuk berangkat dari Mesir menuju Tanah Kanaan. Butuh urapan untuk membelah Laut Merah. Yang lainnya tidak perlu. Saya percaya bagi gereja Marciano untuk membangun 1000 gereja dan 1 juta murid dari startnya kira-kira 50.000 sekarang? 60.000 mungkin? Sudah 60.000? Ada nggak ya? 60.000 ya? Dari 60.000 ke 1 juta. Itu butuh urapan. Itu butuh mujizat. Itu butuh lipat kali ganda. Tidak bisa tambah menambah. Harus kali ganda. Kalau nunggu tambah menambah, ya enggak selesai-selesai. Semuanya harus lipat. Harus ada urapan yang diusahakan oleh setiap orang. Jika yang bergerak hanya 1-2 orang, enggak lipat namanya. Apa yang terjadi dalam CG kami kok bisa nambah? Karena saya bagikan mengenai anak visi, yang menjadi anak visi bukan saya. Tetapi setiap pemimpin yang terjadi dalam CG-CG kami itu anak visi juga. Karena mereka juga menangkap, mereka juga mau mengadopsi, mereka juga mendapatkan urapan, dan mereka juga bertumbuh, dan mereka juga membawa yang lain-lainnya. Jadi ini saya mau coba jelaskan tadi, Pastor Kwok Chen berkata bahwa seharusnya marketplace dengan full timer itu punya visi yang 1 halaman ya. Saya coba ya, gambarkan ya. Ini cara saya menjadikan 1 halamannya. Visinya gereja dengan visi saya. Karena memang ada dikotomi itu ya. Kata-katanya dikotomi, keren sekali Pak. Saya tadi belajar, saya coba apa ya dikotomi. Pokoknya ada 2 gitu ya. Tapi memang itu tantangannya. Di CG itu paling sulit apa sih? Ngajak orang untuk jalanin visinya CG. Jalanin visinya gereja itu selalu apa untungnya buat saya. Makanya saya coba mikirkan, kenapa kok saya menjelaskan mengenai anak visi dengan anak tangga itu? Karena bagi saya,
Ini caranya anak tangga itu seperti jalan menuntun seseorang supaya mengikuti jejak kita. Jika kita cuman berkata saya sudah anak tanpa saya kasihin jejak remah-remah, mereka pikir ya untuk kamu mungkin. Dipikir lompat, dipikir sudah jauh, sudah biasa. Saya ini sering dengar kalau di CG itu. Ya itu kan Pastor Philip. Anak ngerti, sama nggak ya CG saya atau cuman CG saya aja? Itu Pastor Philip kayak begitu gitu loh, kayak selalu ada cap-cap tertentu bagi setiap orang itu kayak ada certain wah orangnya sudah tinggi. Saya ini berusaha berkata bahwa ternyata semua itu ada langkahnya. Ini sekali lagi bukan level tapi ini langkah pertumbuhan rohani saya. Saya coba jadikan satu ini yang gambaran itu aja, the road yang tanpa apa-apa, the road aja. The road aja. Coba. Ini cara gambaran saya mengenai kekristenan saya. Tidak peduli statusnya apa. Status saya ini full timer atau tidak full timer bagi saya tidak penting. Pertanyaan terbesar memang adalah, terus visinya pekerjaan bagaimana? Terus visi kita yang kita mauin bagaimana? Makanya saya coba jelaskan dengan cara ini. Ini cara saya melihat sekarang setelah saya menangkap. Saya coba gambarkan bahwa ujung-ujungnya, ini semua berdasarkan ayat. Kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Mungkin harus jelas ada ayatnya ya, supaya nanti dikirain. Roma 8 ayat, ya saya tidak catat rupanya. Ada sih. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, maka mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Katakan serupa dengan gambaran anaknya. Ujung-ujungnya, ya. Jalan tadi, ujung-ujungnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Siapa yang mau nanti hidup kita makin lama makin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, angkat tangan. Ya, ini cara saya membayangkan. Kita masuk gereja, gak ada bayangan lain kecuali mikirin diri kita sendiri. Benar apa enggak? Kalau enggak, ya mungkin cuma saya. Ya enggak apa-apa. Ini saya dulu. Dulu saya bayangannya adalah, enggak apa-apa nanti saya jelaskan. Coba yang gambaran itu loh, Mr. Bean. Pernah tahu Mr. Bean? Itu film kuno loh. Anda umur berapa? Ya. Setiap kali Mr. Bean buka di pembukaan videonya itu selalu Mr. Bean-nya jatuh, terus ada lampu dari atas, benar ya? Kayak nggak ada yang lain, cuma Mr. Bean saja. Iya. Anda setiap kali diselamatkan Tuhan dan datang ke gereja, kalau menyembah Tuhan bukannya kayak gitu. Tuhan mengasihi aku. Tuhan itu sayang sama aku. Tuhan itu baik sama aku. Gak peduli yang lain. Ada visi, kayak gak ada visi. Yang penting kan Tuhan nyembuhkan aku. Benar gak? Cuman saya, heran saya. Tapi ini pemimpin semua sih sudah tough ya kan. Lalu Anda bayangin dulu pertama kali Anda masuk gimana? Pasti Anda gak peduli mengenai visi CG. Gak peduli mengenai visi gereja. Mana peduli mengenai 100 gereja di sana. Apalagi di Hobart. Iya kan? Jauh banget. Apa hubungannya sama kita? Gak ada, yang penting kan Tuhan ngasih aku, Tuhan memberkati aku, Tuhan menjamah aku dan aku menyembah Tuhan. Kan gitu kan, jemaat yang baik. Tapi cuma jemaat. Tapi jemaat yang baik. Bagi saya, karena saya punya, waktu ditanyain Pastor Philip, kamu kenapa kok ikut Pastor Philip ke Amerika? Karena saya anak visi. Saya selalu membayangkan saya dulu juga seperti ini. Saya ini ditemukan oleh Pastor Philip di pinggir jalan lagi duduk jongkok gini ngangkat tangan sambil tangannya membuka gini minta-minta. Pastor Philip pernah cerita di salah satu retreat gembala. Ini di tengah jalan Pastor Philip sedang menuju ke 1000 gereja 1 juta murid. Pastor Philip naik kuda. Saya nggak ngerti kenapa dia ngomongnya naik kuda ya. Karena itu mungkin ceritanya Daud kali ya. Ya Pastor Philip lagi naik kuda terus di pinggir jalan itu ada orang yang kayak begini. Saya ngeliat Tuhan, aku utang Tuhan, gimana Tuhan. Ini seorang gembala lewat ngelihat seorang bapak rohani ngelihat ini kasihan ya. Pastor Philip bercerita bahwa orang ini loh nggak ada urusannya dengan visi kerajaan Allah. WL aja nggak ditunjuk. Ya orang ini tidak ada hubungannya, tidak ada di dalam rencana untuk bangun gereja. Kalau WL aja nggak bisa, mana mungkin bangun gereja. Orangnya kayak begini nih, tapi karena belas kasihan, Pastor Philip turun sebentar dan meminjamkan urapan. Dan ternyata waktu itu CG-nya sekitar 800 orang. Gini ya, tolong ya kalau saya ngomong angka, saya ini cuman mengatakan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Saya ini ngelihat sambil ngelihat, cuman ngelihat statistik. Karena saya tahu nih saya ini cuma dipakai Tuhan.
Saya nggak pernah bisa membanggakan apapun, nyanyi aja nggak bisa. Sampai sekarang saya nggak bisa nyanyi. Heran ya, sudah berapa tahun ini saya berusaha nyanyi, heran. Semua orang tidak bisa mendengarkan, ya kan? Mungkin kalian harus belajar mendengarkan saya. Ya. Dan Pastor Philip gara-gara dia melihat seseorang di pinggir jalan, akhirnya saya masuk dipinjami urapan, membuat saya next step-nya. Saya itu sudah di CG loh padahal. Saya sudah pemimpin loh. Tetapi sikap hati saya seperti ini. Saya bisa saja sudah melakukan semua job description apapun yang sudah diajarkan. Saya sudah ngelewatin SOM, BCLT, sampai CGT 1, CGT 2, CGT 3, 4, 5, 6, 7. Karena ngulang berkali-kali saya. Iya kan? Jadi saya sudah ngelakuin itu semua. Tapi bisa saja hati saya tetap stuck. Sebagai seorang jemaat karena ujung-ujungnya untuk kepentingan saya sendiri. Tapi karena dipinjemin urapan, saya percaya karena belas kasihan, saya diberikan kesempatan. Seperti kata-katanya Pastor Sam, harus ada yang menemukan. Saya ditemukan. Itu butuh hati Bapak untuk menemukan seorang di pinggir jalan, nyanyi aja nggak bisa, diberikan kesempatan untuk memimpin. Itu kalau nggak Bapak, nggak mungkin terjadi. Saya menemukan hati Bapak itu di Gereja Marshall. Karena ini bukan hanya Pastor Philip yang melakukannya. Anda tahu sendiri, Pastor Sam melakukannya. Saya percaya Pastor Kochen melakukannya. Saya percaya CGL kami pun melakukannya. Itu terjadi di dalam, itu memang sikap hati Bapa. Kita ini memang Bapa di surga itu mau mengadopsi yang seharusnya bukan anak, tapi diadopsi masuk menjadi anak. Bagi kerajaan Allah. Siapa yang percaya katakan amin. Saya mengucap syukur saya ada di Gereja Marshall. Karena gereja ini benar-benar menyampaikan kasih Allah. Bukan hanya di dalam khotbahnya, tapi di dalam setiap tindakannya. Di dalam setiap programnya, sampai CG, semua perlakuannya, semuanya itu gak sempurna tapi menyampaikan. Karena manusia gak ada yang sempurna. Sistem manusia gak ada yang sempurna. Tetapi kita berusaha menyampaikan kasih Allah dengan kita selalu membangkitkan pemimpin. Membangkitkan pemimpin itu bukan memeras. Itu mengadopsi. Itu sikap hati Bapa yang mencari. Ini orang ini mestinya jadi anak. Ini padahal cuma pengemis di pinggir jalan. Diberikan urapan. Diangkat, diberikan kesempatan. Jadi sponsor ya. Aku gak bisa apa-apa, aku masih utang. Jadilah. Karena ada Bapa yang bisa melihat nantinya jadi anak. Dan kemudian nextnya. Karena sudah diberikan urapan, paling tidak diberikan pelatihan, ya ini CGT, MSC, dan lain-lain. Nantinya sampai di X, nah, itu semua pelatihan itu mulai mengerti. Oh ada CG itu, ada gereja. Oh tujuannya gereja. Makin lama makin jelas, tapi belum sampai ujung, masih belum. Belum bergerak, paling cuman mulai observasi. Ada orang-orang di sini mulai menangkap, biasanya sikap hati seorang murid adalah atau disciple adalah seseorang yang suka dengan khotbah. Kalau ditanya selalu jawabannya saya belajar ini, belajar itu. Mengabsorpsi, makin mengerti, ingin tahu bagaimana bahasa roh itu kayak apa, gimana cara dapetin bahasa roh, gimana cara ngusir setan, gimana caranya mendidik orang ini, gimana caranya mungkin mulai teknis, lebih teknis yang ke per departemen, gimana caranya menyanyi mimpin pujian, gimana caranya itu, gimana caranya jadi data mesin. Tapi cuman diam saja pengen tahu. Sampai suatu saat saya percaya firman Tuhan itu mengubahkan seseorang. Tiba-tiba sepertinya kayak penuh meluber. Gara-gara meluber mereka itu mulai terpanggil. Saya ingin melayani. Biasanya kan kalau orang ditanya, kenapa kamu melayani? Karena saya tergerak. Nah ini harus dijelaskan. Ini kalau kita mengerti sebagai pemimpin, nanti kita mengerti apa yang harus kita lakukan supaya orang itu melayani. Kita harus isi mereka dengan firman Tuhan. Dengan arah. Tujuannya untuk melayani visi. Visi Alkitab itu 32.102 ayat. Kita harus pilih-pilih yang mana yang kita arahkan menuju visi. Ini jalan ini kita menyatukan satu halaman yang maunya Bapak Rohani dengan mau kita. Jangan sampai di CG itu berkata yang hanya untuk karena CG Anda penuh dengan masalah keluarga ya ngomongin keluarga terus atau kalau bisnis ngomongin bisnis saja atau kalau anak muda ngomongin pasang hidup terus gitu ya. Jangan sampai hanya karena kebutuhan tapi harus
berdasarkan visi. Anda harus mengisi, Anda harus menabur kepada setiap orang itu. Sehingga saat mereka ini sudah terjamah sama Tuhan, mereka mulai mau mendengarkan, diisi dengan apa yang nantinya membuat mereka bergerak. Kita jelaskan mengenai visi. Tugasnya para pemimpin untuk menggambarkan ini di dalam hati mereka. Jalan menuju visi, bahwa itulah yang menjadi tujuan hidup mereka. Ini bukan hanya cuman yang 1000 gereja 1 juta murid, kata-katanya Pastor Kwok Jen tadi. Ini semua untuk Tuhan Yesus. Karena ada kata-katanya di Matius 28 ayat 19-20. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Ini cuman turun itu yang paling jauh itu. Semua bangsa murid Yesus. 1000 gereja 1 juta murid itu hanya sebagian. Berarti gereja Maharsi Aron ini sedang menjalankan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Ada kata-kata follow me as I follow Christ. Itu selalu menjadi batasan. Sampai di mana kita itu mengikuti seorang pemimpin. Selama kita tahu bahwa gereja ini, pemimpin-pemimpin kita sedang following Christ. Itu saatnya kita tetap memfollow para pemimpin rohani kita. Saya sudah ngikutin gereja Maharsi Aron sejak tahun 96. Saya tahu apa yang dibawa oleh Pastor Philip dan yang dilakukan on stage and off stage. Apa yang dilakukan dengan setiap tindakannya. Dia memang untuk visi gereja. Dia untuk bangun gereja. Itu hidupnya dia. Saya mengagumi itu karena kok bisa ada orang yang begitu. Dengan segala kesulitan, dengan segala macam tentangan ataupun apapun yang terjadi tetap dilakukan. Itu yang membuat saya tahu bahwa inilah seseorang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Ini gereja yang selalu menjalankan. Ini tugasnya para pemimpin untuk menjelaskan ini. Tapi saya percaya akhirnya nanti dia akan nextnya yang mulai berjalan. Dia mulai tambah jelas. Ini gambarannya makin lama makin jelas. Dia mulai bergerak. Dia nggak tinggal diam saja. Dia mulai bergerak maju ke depan. Dia mulai melayani, mungkin melayani sebagai sponsor. Pengertiannya nggak jauh-jauh. Mungkin sampai 1 CG aja. Yang paling jelas cuma sampai 1 CG. Kalau sampai ini, kalau 10.000 itu untuk Pak Yo. Penggembalanya Pak Yo itu 10.000 disciples. Nggak sampai, nggak bisa ikut bayangin. Cuma ikut bayangin sampai 1 CG. Tapi paling nggak dia bergerak. Ini tugas kita untuk menjelaskan satu persatu. Tetapi tugas kita nggak selesai. Karena kalau cuman sampai di sini saja, jika ada terjadi sesuatu di CG, ada clash, ada siapa kecewa sama CGL-nya, sponsor dengan sponsor bertengkar, hilang dia. Makanya kita harus berikan sambungan yang sampai sejauh mungkin, sampai ke Tuhan Yesus Kristus. Hubungkan selalu kepada pemimpin rohani Anda. Hubungkan kalau Anda sponsor, hubungkan ke CGL-nya, hubungkan ke coach-nya, hubungkan ke TL-nya, hubungkan ke gembalanya, hubungkan ke regionalnya, hubungkan kepada Pastor Philip-nya, hubungkan kepada Tuhan Yesus Kristus ujung-ujungnya. Karena ujung-ujungnya anak visi ini, visinya Tuhan Yesus Kristus. Bukan visi pribadi. Di mana posisi kita, saya teruskan dulu ya. Tapi bukan hanya di sini, karena ini masih melakukan berdasarkan job desk. Berdasarkan job desk itu berarti bagaimana ya? Bayangan saya seorang pelayan atau hamba, itu seperti seorang pegawai yang kerjanya jam 9 sampai jam 5. Dia mengerti apa job desk-nya. Kalau dia diberitahukan, kamu seorang supervisor di area tertentu, dia akan mengerjakan itu. Jam 5 dia akan pulang. Kalau dia harus kerja lebih, biasanya ditambahin kerja namanya lembur, benar ya? Tapi kalau seorang bos, kalau dia seorang pemilik, dia nggak akan ngerjain, ya nggak ada jamnya. Mau jam berapa aja ya, itu tugasnya dia. Tapi kalau Anda cuma meng-hire seseorang atau menyewa atau mengontrak seseorang untuk menjadi penerima telepon, kemudian misalnya ada mobilnya perlu dimasukkan, Anda bilang ya cari supir toh, jangan cari saya. Tapi kalau ini yang pemilik perusahaannya mau terima telepon atau nyetirin mobil masuk atau ngangkat barang dimasukin ke gudang, ya dikerjain sendiri tanpa job desk, benar ya? Ada perbedaan berarti ya. Dan semuanya berdasarkan bayaran. Tanda-tanda seorang pelayan adalah, ini sekali lagi sikap hati ya, bukan level, bukan penghakiman, tapi sikap hati. Itu tanda-tanya begini, pertanyaannya biasanya begini, seberapa banyak ya kalau saya nanti jadi sponsor, meetingnya seminggu berapa kali?
saya harus ngapain saja. Kalau misalnya saya nggak datang, gimana ya? Kalau saya keluar negeri atau keluar kota, saya lagi libur gimana ya? Nggak apa-apa toh, gitu loh. Atau biasanya selalu kayak batas-batasin. Biasanya kalau ditantang, oke, nanti kamu jadi CGL. Sorry, nggak bisa. Karena waktunya itu saya ini terbatas. Jadi masih ada, sepertinya memberikan kepada Tuhan itu dikasih batas-batasan. Sepertinya saya mau memberikan kepada Tuhan itu 3 jam di hari Selasa, saya nggak tahu di sini apa hari Kamis atau hari Jumat. Dan 3 jam di hari Minggu karena ibadah. Kalau di luar dari situ, sorry ya nanti. Oh mungkin nanti tambah departemen. Sudah ada loh lagi. Departemen saya latihan lagi 3 jam lagi di hari yang lain. Sudah 3 kali seminggu. Masa sih mesti beri lagi? Saya nggak mampu kalau ditambahin lagi. Cukuplah. Ini biasanya pelayan. Sudah melayani. Tapi kayak Tuhan itu dikasihin batasan-batasan. Ternyata masih ada 1 step lagi yaitu seorang anak. Seorang anak ini begitu nangkap, dia begitu mengerti apa visinya. Visi Bapa sama dengan visinya dia. Itu dia sepertinya berlari. Dia sudah nggak bingung job desk-nya. Dia nggak mau tahu disuruh apa, dia akan kerjakan. Itu meskipun bukan job desk-nya, dia akan kerjakan. Sepertinya dia itu adalah pemilik. Tiba-tiba kalau ini posisinya sebagai anak, itu memang beda. Saya mau kasih contoh mengenai anak saya. Anak saya itu baru balik dari luar negeri. Saya CEO di perusahaan saya, anak saya berikan job project manager. Ini ada yang satu perusahaan sama anak. Ya, di sini ya, nggak ada ya, lagi nggak datang atau? Ya, ada ya, oke. Jadi, tapi saya tahu posisinya gini, karena anak saya nama belakangnya sama. Saya Adrian Sarwono, nama anak saya Jeffrey Sarwono. Meskipun namanya project manager, semua orang itu ya tetap menganggap anak saya sebagai anaknya bos. Anda ngerti maksud saya? Ya, padahal secara otoritas dia itu terbatas. Project manager mungkin nggak menyentuh semua area, tetapi siapapun yang ditanyain oleh anak saya pasti jawab. Nggak bisa nolak, nggak mungkin ngomong, nggak lah urusanmu sendiri. Nggak mungkin. Padahal posisinya cuma project manager. Karena mereka melihatnya bukan melihat anak saya, tapi melihat saya. Anaknya CEO. Anda tahu nggak kadang kalau sikap hati anak, Anda itu nggak punya otoritas, Anda nggak punya skill. Tapi karena Anda sikap hati anak, tiba-tiba Anda datang, Anda perintisan di satu tempat. Karena ngelihat, oh ini anak ya, Anda diberikan urapan lebih. Yang mestinya bukan kemampuan Anda, tiba-tiba diberikan baptisannya. Mestinya bukan kemampuan Anda, ditambah-tambah jiwa-jiwanya. Mestinya bukan kemampuan Anda, CG-nya kok ya bertumbuh itu ya, tambah CGL. Itu karena apa? Sikap hati anak. Yang mestinya bukan milik Anda, tiba-tiba menjadi warisan bagi Anda. Bukan karena kehebatan Anda. Saya mau ajak Anda melihat di 1 Timotius 1 ayat 2. Kata-katanya demikian. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai aku. Kata-katanya adalah, Timotius anakku yang sah dalam iman. Berarti ini asumsi saya karena ini tidak tertulis, berarti ada anak yang gak sah. Ada yang orang ngaku-ngaku anak kali. Timotius ini tadi dikatakan seorang akuntan, benar ya? Benar ya? Seorang akuntan ya, benar ya? Ini bukan yang Timotius ini ya, lain ya. Timotius ini nggak dijelaskan berarti. Timotius ini adalah anaknya rohani dari Paulus. Paulus yang menemukan Timotius dan dia diberikan panggilan seorang anak yang sah dalam iman. Diperjelas di ayat yang lain, kata-katanya di Filipi 2, kata-katanya demikian. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Saya suka sekali penjelasan ini. Kata-kata adopsi sering diucapkan. Dari kemarin pun rasanya ada kata-kata adopsi. Tadi Pastor Kwok Jen pun mengatakan, saya percaya Pastor Ham juga mengatakan, saya berusaha membantu menjelaskan ini cara saya melihat apa artinya mengadopsi. Sehati dan sepikir. Kata-kata sehati dan sepikir itu berarti disamakan. Yang
Ini memang penjelasan Paulus mengenai Timotius, tapi saya percaya anak yang mesti kita ikutin adalah anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya katakan amin. Sikap hati anak yang terbaik itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu turun ke bumi tanpa punya misi sendiri, tapi semuanya adalah misinya Bapa. Sama sekali tidak ada warna yang lain, padahal Tuhan Yesus punya keinginan sendiri. Tuhan Yesus membuktikan bahwa apa yang dia lakukan itu berhasil. Tuhan Yesus itu jalan pelayanan Tuhan Yesus itu luar biasa di bumi. Dia bisa memberi makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Dia bisa berjalan di atas air. Orang-orang siapapun yang menyentuh Tuhan Yesus bisa disembuhkan. Dia kalau mau menguasai negara itu dengan mudah. Tinggal ngomong aja, siapa yang pilih saya jadi raja, semua tak kasih makan. Sesimpel itu. Kasih saya roti berapapun tak sobein semua dapat makanan. Setiap hari dilakukan gitu semua, pasti dia bisa jadi raja. Tuhan Yesus kalau mau jadi raja di atas segala raja, mudah. Dia tinggal jalan di atas air, pindah ke negara berikutnya, dia adain mujizat masal, dia akan jadi raja. Pindah lagi, dia tetap jadi raja loh. Tanpa lewat kayu salib. Tapi Tuhan, Bapa di surga, memberikan misi kepada Tuhan Yesus. Engkau harus menjadi atonement, menjadi yang mati di atas kayu salib untuk dosa manusia. Engkau bukan hanya untuk menjadi raja di atas segala raja. Tuhan Yesus bisa melepaskan haknya. Padahal itu di dalam kemampuannya. Dia bisa melepaskan dan memberikan. Sehingga menjadi sehati dan sepikir dengan Bapa di surga. Timotius juga menjadi seorang yang sehati dan sepikir dengan aku. Bagaimana bisa sampai di tempat ini? Ada satu ayat yang saya temukan di Ibrani 5 ayat 7, kata-katanya demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dalam bahasa Inggris, kata-kata dan karena kesalehannya, itu dalam bahasa Inggrisnya, itu adalah submission. Bukan saleh, tapi submission. Karena, jadi penerjemahannya agak melenceng sedikit. Yang di dalam NIV-nya itu submission. Submission itu terdiri dari 2 kata. Sub dan mission. Kata dasarnya submit, yaitu taat, tunduk. Tunduk itu ternyata pengertian tunduk itu kan biasanya kalau clash, Anda mau nggak menyerahkan. Ya memang terjemahan yang bebasnya adalah melepaskan apa yang kita maui dengan yang atasan maui. Kalau ada bedanya, kita melepaskan yang kita maui. Kita menerima apa yang atasan lakukan. Orang Indonesia itu kebanyakan mau taat tapi nggak mau tunduk. Saya dari dahulu adalah orang yang sangat taat, tapi saya susah tunduk. Karena saya seorang CEO. Saya ini taat dengan peraturan gereja, tetapi tidak bisa tunduk kepada pemimpin gereja. Saya ini kalau sudah clash, saya itu ketawa di depan tapi tidak pernah saya lakukan. Kalau di altar call itu kan diminta kan, ayo maju, siapa yang mau. Kita selalu ketawa doang tapi nggak pernah maju, bener ya? Itu tunduk nggak? Ya saya mengerti itu semua. Itu kan panggilan kata-kata Anda. Tidak, ini sebenarnya submission. Tuhan Yesus itu mempunyai segala macam mujizat. Kata-katanya dengan permohonan, dengan ratap tangis dan didengarkan. Kenapa doanya Tuhan Yesus didengarkan? Karena dia itu submit. Karena dia itu punya submission. Submission itu misi dan sub. Berarti misinya itu di bawahnya. Sub itu di bawahnya. Berarti dia meletakkan semua misi pribadi itu di bawah misinya Bapa. Apapun kehendak Anda di dalam dunia ini, bisa nggak Anda taruh di bawah visi kerajaan Allah? Jika Anda tidak pernah melakukan hal ini, Anda tidak mungkin mendapatkan urapan. Urapannya itu urapan sementara, urapannya pelayan. Anda diberikan job desk usher, Anda nyuruh orangnya duduk. Benar ya? Itu urapan nggak? Anda coba, kalau menurut Anda itu bukan urapan, itu skill. Anda coba sekarang, Anda usher kan? Anda sudah selesai sekarang, Anda pergi ke restoran seberang.
Anda langsung berhentikan orang-orang, stop, jangan masuk dulu. Kira-kira diturutin nggak? Enggak kan? Berarti urapan kan? Berarti urapan itu ada hubungannya dengan otoritas. Saat Anda diberikan otoritas, diberikan misi tertentu, tiba-tiba saat Anda berkata, aku setuju dengan misi itu. Apapun saat ini aku mau apa, aku nurutin misi itu. Tiba-tiba ada urapan untuk membuat Anda bisa mencapai misi itu. Kalau misi Anda cuman job desk-nya kecil, ya urapan Anda kecil. Tapi kalau misi Anda 1000 gereja 1 juta murid, urapan Anda diberikan urapan 1000 gereja 1 juta murid. Apapun misi Anda di luar ini, misi Anda ini diselamatkan oleh Tuhan bukan untuk dibuat menjadi kaya. Tapi di tengah jalan bisa saja Tuhan memberikan berkat. Siapa yang percaya katakan amin. Tapi jika itu yang paling utama, Anda tidak submit, tidak mungkin urapannya turun. Berarti kemampuan Anda yang Anda utamakan. Submission. Itu kunci pertama untuk nantinya bisa menjadi sehati dan sepikir. Jika Anda tidak pernah submit, gak mungkin bisa adopsi apapun. Anak tangganya itu masih di pelayan. Kalau Anda gak pernah submit, gak mungkin jadi anak. Anda gak pernah submit, pelayannya aja bukan pelayan yang baik. Kalau Anda gak pernah bisa submit, gak mungkin kata-katanya bisa sehati dan sepikir. Bahkan ujung-ujungnya, yang tadi di Filipi 2, karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir denganku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Seorang anak, visi, adalah seseorang yang mengutamakan kepentingan Kristus, bukan kepentingan diri sendiri. Dan bisa sehati dan sepikir dengan Bapa rohaninya. Itulah definisi dari seorang anak visi. Jika Anda sudah menjadi anak visi, Anda bisa menjadi contoh. 1 Timotius 1 ayat 16. Kata-katanya demikian. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh. Katakan contoh. Bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Paulus itu seseorang yang waktu saya pertama kali baca, saya anggap itu orangnya sombong. Karena dia ngomongnya follow me as I follow Christ. Banyak orang berkata, aku gak mau jadi pelayan Tuhan karena saya takut menjadi batu sandungan. Karena konsepnya adalah, waktu kita follow seseorang, kita itu menjadi ultimate. Enggak. Bukan menjadi contoh yang terbaik. Kita itu waktu melayani, kita itu bukan menjadi standar. Standarnya tetap satu, namanya anak Allah. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya katakan amin. Standar semua pelayanan, itu Tuhan Yesus Kristus, bukan Anda. Kita ini cuma contoh. Contoh itu sampel. Sampel itu nantinya habis. Anda itu bukan benchmark. Anda itu cuma contoh. Kita harus berani bergerak menjadi pemimpin. Kita harus berani bergerak untuk mengabarkan Injil. Karena kita bukan benchmarknya. Tetap yang paling hebat, yang paling sempurna, ya hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak akan sempurna, kita menuju sempurna. Makanya gambaran saya adalah jalan. Kita masih on the way, saya belum sampai yang salib. Saya masih berlari-lari karena saya tahu kata-katanya Paulus. Yang paling berdosa, kita tahu kelemahannya. Saya tahu saya cuma seorang pengemis di pinggir jalan. Makanya saya nggak takut ngomongin berapapun angkanya karena saya tahu siapa saya. Saya nggak apa-apa, saya jadiin contoh. Dibuang ya nggak apa-apa, bukan milik saya. Saya dicabut ya nggak apa-apa. Saya kadang kaget kok kenapa saya bisa jadi di posisi ini. Kenapa kok ada kata-kata regional pastor Europe. Saya tidak pernah ngejar, saya tidak pernah mikir. Anda tahu nggak Europe itu benua? Kok bisa dikasihin benua? Ini cuma anak Surabaya. Yang kalau khotbah pinginnya itu dalam bahasa Jawa. Nangong ngarep saiki. Sendoprok saya. Geoen Roh Kudus loh ya. Itu pinginnya kayak begitu ngomongnya. Itu natural, itu cara saya mikir. Tetapi harus ke Europe. Saya orang yang paling berdosa. Tetapi saya mau berdiri tempat ini orang yang paling malu berbicara. Karena saya mau jadi contoh. Cuman contoh bagi yang kemudian. Saya mau menjelaskan start saya dari pengemis yang paling berdosa. Tapi dipakai Tuhan karena kasih Allah melalui para gembala, melalui gereja ini. Saya diberikan kesempatan menjadi pemimpin. Saya mau katakan begitu besar kasih Allah yang disediakan pada kita.
Warisannya nanti kita akan terima. Saya coba menjadi contoh. Saya diberikan kesempatan, saya ketemu dengan orang Perancis. Sebelum ini mestinya sudah agak lewat, tapi ini ya salah satu contoh ya. Saya coba bagikan anak visi. Ini orang yang nggak pernah datang ke gereja Mar Sharon. Datang ke CG cuma sekali-sekali karena istrinya yang datang. Anda lihat videonya, silakan. Video Lita. Sebelumnya, Perancis akan menjadi salah satu bagian dari GMS. Dan pertama kali saya ikut GMS, yaitu melalui Connect Group, itu di sekitar bulan April 2020. Akhir Juli setelah liburan selesai, saya balik ke rumah, saya bilang, saya kok pengen ikut saat teduhnya Ko Philip. Saat itu temanya adalah ketaatan. Oke, ketaatan. Saya belajar tentang ketaatan. Sorenya diundang CG yang kebetulan Pastor Adrian yang memberikan khotbah yaitu tentang Son of the Vision. Saya cari, untungnya sekarang ada YouTube ya. Pada saat saya mendengarkan, Tuhan mengubah konsep berpikir saya. Saya menangis, saya bilang, Tuhan saya mungkin datang setiap hari saat teduh. Saya jaga saat teduh saya. Tapi saya nggak tahu apa tujuan hidup saya. Saya nggak tahu visimu dalam hidup saya itu apa. Saya mengadopsi visi saya, tapi saya meminta Tuhan untuk mengikuti apa yang saya mau. Saya tidak mengikuti visi yang Tuhan mau dari saya. Kemudian saya bilang, saya mau berkomitmen sama Engkau Tuhan. Bulan Juli itu lockdown mulai berhenti. Saya mau CG yang benar-benar CG. Saya undang teman-teman untuk datang ke rumah saya. Yang terjadi tidak semudah yang saya bayangkan. Suami saya ngomel, ngapain kamu undang orang ke rumah kami gitu. Nggak kenal orangnya, kamu ajak untuk CG. Saya bilang, tenang, semua terkendali. Jadi walaupun suami ngomel-ngomel, dia tetap ngizinin, ya udah CG sana, kamu urus ya, dia bilang. Awal Februari, aku bilang, ayo ikut, ada waktu itu KKR-nya Ko Philip. Di Februari itu terjadi perubahan. Dia bilang, saya merasa seperti ada dorongan yang begitu kuat dalam hati saya. Sehingga dia tidak sadar bahwa dia sudah berkata-kata dalam bahasa yang dia tidak mengerti. Saya menangis saat itu. Tuhan, kamu izinkan Roh Kudus turun atas suami saya. Itu adalah mukjizat terbesar buat saya. Kemudian di Juni, sebelum Juni kami diumumkan di bulan-bulan April bahwa Pastor Adrian dan Madam Lely akan datang ke Prancis. Wow. Kemudian kita ketemu Pastor Adrian. Hari pertama, bukan singkat ya, 6 jam privat khusus sama Pastor Adrian. Sampai akhirnya pada saat selesai pertemuan itu, suami bilang, pulang ya, saya mau bikin video untuk mengajak orang Prancis datang ke MT. Wow, saya bilang, sebentar. Ini suami saya. Ces derniers jours, en rencontrant le pasteur Adrien et sa femme Ibu Lévi, et ce sera, j'en suis sûr pour vous, une révolution et une révélation pour que vous puissiez être plus proche du Seigneur. Et je souhaite à tous que Dieu vous bénisse et à bientôt. Ini satu bukti bahwa pada saat dia bertemu terjadi perubahan yang luar biasa. Kemudian saya tanya, kenapa kok kamu begitu cepatnya berubah sejak bertemu dengan Pastor Adrian? Dia bilang, karena saya mendapatkan sesuatu yang berbeda. Beliau benar-benar mengayomi, membimbing, dan dia mengajarkan kita tentang jadi anak visi itu seperti apa. Dan Vincent langsung menangkap. MT, dia bilang sama saya rindu untuk mendirikan Rose of Sharon Church di Perancis, di Eropa. Saya mau jiwa-jiwa itu diselamatkan. Karena begitu banyak jiwa-jiwa yang masih terhilang. Dan saya percaya suatu saat nanti, secepatnya, Mawar Saron akan berdiri untuk Eropa. Terima kasih. Istrinya itu orang Indonesia yang menikah di Perancis. Ketemunya tadi dia katakan 2020 datang ke CG, ngikutin STB, tapi dia nangkap visi dahulu. Suaminya tidak pernah mau ikut, orang Perancis asli. Bertemu 6 jam, dia nangkap anak visi, sekarang dia memberikan waktunya
Sekarang papanya sudah datang, iparnya sudah datang. Dia menyiapkan waktu, waktu kita ada acara itu, dia ada proyek 6.500 dia buang begitu saja. Dulu sebelum dia jadi anak visi, sebelum ketemu saya, dia ngomongnya begini, kamu urusin gerejamu. Jadi orang Perancis gitu sih ya, orang Eropa semua gitu. Istrinya punya gereja sendiri, suaminya punya gereja sendiri itu gak apa-apa gitu. Urusin gerejamu gitu kayaknya. Tapi setelah ini, sekarang dia ngomongnya kalau telepon sama kita, ayo kita bangun Rose of Sharon Church barengan. Now it's mine. Ya, berikan tepuk tangan. Hanya karena saya menjadi contoh, apa yang saya katakan 6 jam, saya ceritakan apa yang saya ceritakan pada Anda cuma dalam waktu 1 jam. Ternyata, begitu sama-sama nangkep, ternyata bisa itu bangkit. Dan saya percaya, kalau dalam bahasa yang terbatah-batah bisa diterima, apalagi kalau Anda bisa ngomong dalam bahasa Indonesia. Tuhan bisa pakai Anda menjadi anak visi yang nantinya menjadi contoh bagi banyak yang lainnya. 100 kali lipat ganda. Semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Saya rindu berdoa untuk Anda. Hari ini biarlah anak visi bukan label, anak visi bukan jabatan, anak visi adalah sikap hati. Yang munculnya dari diri kita sendiri, tanpa ada paksaan. Submission dan adoption, itu dari diri kita sendiri. Kita yang berkata, baik kepada Bapa Rohani maupun kepada Tuhan, kita mau tunduk. Kita mau meletakkan apapun yang menjadi kemauan kita taruh di bawahnya Tuhan. Kita bukan memaksakan visi kita sendiri, tapi kita yang datang dan masuk dan berkata, ini aku Tuhan, aku mau bangun visimu. Di tengah-tengahnya saya percaya warisannya itu tidak selesai kok. Seperti kata-katanya Pastor Sam, katanya Pastor Kojen, Tuhan itu gak akan meninggalkan Anda. Tuhan itu akan perhatikan keluarga kami melayani bersama-sama. Perusahaan kami masih dijagain sama Tuhan sampai saat ini. Meskipun saya basically cukup sering pergi, tapi saya percaya kok Tuhan akan bangkitan anak visi di perusahaan saya juga. Ada sepertinya Tuhan itu yang ngatur semuanya indah setengah mati. Tuhan itu begitu indah. Hari ini Tuhan mencari seseorang yang berkata, Tuhan itu sudah mati di atas kayu salib untuk saya. Bayar harga apa sih? Kalau engkau sudah pernah mau mati, engkau tahu engkau diselamatkan, engkau pasti mau bayar apapun. Kalau cuma bayar hidup, memang Anda sudah diberikan hidup. Apa sih bayar harga itu? Semua ini loh dari Tuhan. Bukannya kita mestinya kembalikan seluruhnya. Kita gak bisa berikan uang seluruhnya. Semuanya dari Tuhan. Tapi paling tidak berikan hatimu. Katakan kepada Tuhan, aku mau jadi anak visi. Melalui Gereja Mar Sharon, saya mau menjadi anak visinya Tuhan. 1000 gereja 1 juta murid itu bagian dari jadikan semua bangsa murid Yesus. Hari ini, izinkan Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang menjamah Anda, Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang memanggil dengan suara yang begitu lembut yang berkata, Anda mau jadi anak visi enggak? Kalau mau, Anda renungkan, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk
persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Semua tundukkan kepala. Hari ini Roh Kudus mau berbicara kepada setiap kami masing-masing. Mungkin di antara kita ada orang-orang yang berkata, aku sebenarnya gak mampu. Mungkin Anda merasa yang paling berdosa, gak apa-apa. Memang kita semua gak layak, gak mampu, gak bisa. Merasa gak terpanggil, tetapi semua orang diadopsi oleh Allah untuk menjadi anak Allah. Kita ini tinggal belajar untuk menjadi ahli waris, siap menerima warisan. Segala janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Hari ini biarlah hati kita siap menerima setiap warisan. Dan warisan yang paling utama adalah urapan Roh Kudus. Cara yang terbaik untuk menerima urapan Roh Kudus adalah sehati sepikir dengan Bapa rohani kita. Sehati sepikir dengan Paulus kita, sehati sepikir dengan Pastor Sam, sehati sepikir dengan Pastor Philip, sehati sepikir dengan Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan jiwa demi jiwa. Hari ini, siapa yang berkata, makasih Tuhan, Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk kami. Kalau kami gak bisa memberikan apa sih uang ya daripada Engkau, yang bisa kuberikan adalah hidupku. Siapa yang berkata, aku mau jadi anak visi. Yang kuberikan adalah hidupku. Start dari hatiku, aku berkata, aku mau jadi anak visi. Angkat tanganmu. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau jadi anak visi. 1000 gereja 1 juta murid itu saya adopsi. Itu yang menjadi tujuan utama dalam kehidupanku. Hidupku ini berjalan menuju Tuhan Yesus Kristus. 1000 gereja 1 juta murid adalah untuk mendekat, makin lama makin mendekat kepada Tuhan. Saat ini engkau lihat sendiri Tuhan, ini orang-orang yang mengangkat tangan. Saya minta bagi yang mengangkat tangan, jika Anda tidak keberatan, Anda berlutut, Anda nyatakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku siap untuk menerima urapan daripadamu. Aku siap menerima warisan. Saya tahu mungkin tempatnya sempit, tetapi biarlah Anda berkata kepada Tuhan, aku siap kok, aku mau tunduk, aku mau submit. Aku mau meletakkan apapun keinginanku di bawah keinginannya Tuhan. Jika Engkau mau menyelamatkan jiwa demi jiwa, apalagi aku mau dipakai Tuhan. Dimanapun aku berada, baik di tempat ini maupun di satelit manapun, di kota manapun, di gereja manapun, Engkau berlutut saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah urapan Allah mengalir saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dari takhta Allah melalui para gembala kami akan turun kepada setiap hati anak. Engkau yang menilai sendiri. Berikan urapan 100 kali ganda. Maksimum dari setiap kita. Maksimum tambahkan karunia-karunia. Setiap karunia bela terjadi. Karunia nubuatan, karunia berkata-kata hikmat, karunia berbahasa roh, karunia menerjemahkan bahasa roh, karunia menyembuhkan, karunia pengetahuan, karunia hikmat. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan berikan ke-99 karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kami menyelaraskan purpose kehidupan kami itu untuk kepentingan Tuhan Yesus Kristus. Kami lepaskan, kami buang apapun yang kepentingan diri kami letakkan di bawah kaki Kristus. Kami tahu bahwa Allah yang akan memberikan provisi bagi kami. Saat ini juga semua yang berlutut berbahasa roh bersama-sama. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan mencurahkan roh ya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Kuserahkan kepadamu. Masa depanku kuserahkan kepadamu. Keluargaku kuserahkan kepadamu. Karierku kuserahkan kepadamu. Bisnisku kuserahkan kepadamu. Waktuku kuserahkan kepadamu. Masa depanku, keahlianku,
Semuanya kuserahkan kepadamu. Talentaku kuserahkan kepadamu. Terimalah ini Tuhan, start dari hatiku. Aku anak visi daripada Engkau Tuhan. Saat ini juga hamba berdoa, 1000 gereja 1 juta murid termeteraikan dalam hati setiap kami. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang menambah-nambahkan. Terimalah urapan yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.